tafsir. Baik, lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa laysat at-taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an wa lilladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'dadna lahum adzaban alima ila akhir. Allah Ta'ala berfirman, innama taubatu 'ala Allah. Surat An-Nisa ayat 17. Innama taubatu 'ala Allah, hanya saja taubat itu atas Allah. Artinya bertobat itu hanya Allah yang pemilik taubatnya. Jadi atau kita bertobat itu semata-mata karena Allahnya. Maksudnya allati kutiba 'ala nafsihi qabuluha bi fadlihi. Dicatat atas dirinya penerimaan taubat itu dengan karunia Tuhan, bukan karena kebaikannya ia bisa bertobat. Kita ini misalnya bermaksiat lalu bertobat. Nah, bertobat nih kita itu bukan karena kita sendiri bisa bertobat, tapi semata-mata bifadlihi, semata-mata karena kasih sayang karunia dari Tuhan, makanya kita bisa bertobat. Jadi taubat itu lilladzina ya'maluna su', bertobat semata-mata karena Allah, karena karunia-Nya Allah itu bagi orang-orang yang beramal, bagi orang-orang yang berbuat kejahatan, berbuat kesalahan, maksudnya al-maksiyat, berbuat maksiat bijahalatin, dengan sebab kebodohan, dengan sebab kebodohan, termasuk jahalah ini ketidaksengajaan, tahu pada maksiat tapi tidak sengaja, tidak ada perencanaan, itu bijahalatin juga. Kada beristilah bijahalatin dua, dengan bijahalatin, dengan kebodohan, dengan sebab kebodohannya, ketidaktahuannya bahwasanya itu maksiat, tapi kada mungkin pulang ada tahu. Halun ay jahilin, orang yang jahil, idza asaw rabbahum, apabila maksiat mereka akan Tuhan mereka. Setelah bermaksiat, summa yatubuna min qarib, kemudian bertaubatlah mereka itu daripada min zamanin qarib. Jangan malam ini bertobat, malam ini maksiat, seminggu hanya bertobat. Jangan min zamanin qarib, dari waktu yang sedikit, waktu yang dekat. Malam ini bertobat, bermaksiat, tengah malam bertobat, tengah malam maksiat, subuh sudah bertobat, atau sebelum goreng sudah bertobat. Itu min zamanin qarib. Qabla ayugargir, sebelum roh sudah sampai ke tenggorokan. Berarti lumayan panjang lah. Lumayan panjang lah waktunya. Min zaman qarib. Kira-kira siapa yang kau menjamin 20 tahun lagi mati? Ada yang kau menjamin kan? Atau 30 tahun lagi mati? Kira kau menjamin? Enggak ada kau menjamin bila matinya, ya udah jangan menghadang roh di tenggorokan. Baik juga tobat. Faula itu yatubullah alaihim, maka mereka itu taubat yatubun, menerima taubat Allah Ta'ala alaihim, atas mereka. Yakbalu taubatahum, Allah menerima akan taubat mereka. Wa kana Allah aliman bi khalqih, adalah Allah Ta'ala itu aliman, maha mengetahui bi khalqih, dengan makhluk-makhluknya. Allah Ta'ala mengetahui si makhluknya tadi, si hambanya tadi bermaksiat, lalu si hambanya tadi bermaksiat bertobat. Allah Ta'ala tahu. Hakiman fisun ihdim, Allah Ta'ala maha bijaksana. Arti bijaksana di situ, ketika si hamba tidak mau saja bertobat, tetap Allah terima. Itu intinya. Kalau si hamba tadi maksiat tapi kadang bertobat, Allah alim, Allah mengetahui ia kadang bertobat. Kadang mau Allah terima tobatnya karena kadang bertobat. Tapi kalau sudah ia bertobat, hakiman bijaksana Tuhan.
fi sun'ihi bihim wa laysa taubatu lil ladzina ya'malun sayyi'at, dan tidaklah taubat itu bagi orang yang beramal memperbuat kejahatan, az-dzunuba, kejahatan apa, dosa-dosa, hatta idza hadar ahadumul maut, sampai akhirnya menunggu kematian, sampai hadir kematian hanya bertobat. Wa akhidun fi naz'i wa akhadha fi naz'i, mengambil dia pada waktu mencabut. Nah, ketika sudah roh sudah mulai lewat datang tenggorokan, hanya bertobat, atau sudah roh sudah melayang, hanya bertobat, atau sudah sampai kubur, roh dikembalikan dalam kubur, hanya bertobat. Nah, itu akhadha bin nazaid. Qala, berkata, inda musyahadati ma huwa fi, ketika menyaksikan apa yang terjadi di situ, kematian, sudah datang kematian, hanya bertobat. Ini ketulaan, aku bertobat, wah ini aja sudah tercabut dan nyawanya, hanya bertobat. Falayan yanfa'uhu dzalik, maka tidak ada manfaat sedikit pun. Demikian itu. Wala yuqbalu minhu, dan tidak diterima apapun dari tobatnya, dari perkataannya. Ini ketulaan tadi, aku bertobat sekarang, itu kan diterima lagi karena sudah terlambat. Walladzina yamutuna wa hum kufar, dan tidak juga kepada orang yang mati mereka itu sedang dalam keadaan kufar, mati dalam keadaan kafir, kada ada terima taubat lagi. Idza tabatul akhirah, apabila orang kafir itu mati dalam keadaan kafir, ketika sudah di akhirat sebelum masukkan ke dalam neraka, tiba-tiba tiba-tiba bertobat. Indah ma'ayinatil azab, ketika besertaan di azab, ketika terkena azab, hendak bertobat, la tuqbalu minhum, tidak akan diterima daripada mereka, tetap selama-lamanya dalam neraka. Selama-lamanya, tidak akan bayangkan. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima, mereka itu a'tadna, yang kami janjikan, a'tadna lahum, bagi mereka itu adzaban alima, azab yang sangat pedih, mu'liman. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisa, wahai orang yang beriman, la yahillu lakum, tidak halal bagi kalian an mewaris akan wanita, aiza, betul, zatahunna, akan zat mereka, kurhan bil fathi wa dham, logatan ay mukrihinna, akan benci ala dari atas mereka itu. Karena kul jahiliyah yurisun nisaa aqriba ahum, orang di waktu zaman jahiliyah mewarisi perempuan tadi, yalah, aqribaihim, wa in sya'u tazwijuha, ya. Jadi mereka hendak kawinnya perempuan itu bila sedokin kah? Tanpa mahar, mengawini tanpa mahar, au zawijuha, atau mengawini perempuan itu, akhidu sadaqaha, itu jujuran, dan mengambil mereka akan jujurannya, wa adalluha, dan mencegah mereka akan perempuan itu, hatta tuntadi'a bima warasatuhu, au tamutu fayurisuha fanuhu an dzalik. Ini kisahnya apa? Ini kisahnya nih dulu zaman jahiliyah, apabila seorang laki-laki meninggalkan bini, ya, itu datang anaknya, ya, ibnu min ghairiha, daripada selain perempuan, atau apa, keluarganya, para ma'alaihi sahabatan wa yukhbiraka kama anta sawaja bila bila mahar, dulu mengawini akan bini tadi dengan tanpa mahar, yalah, panjang kisahnya lah. Atau mulai aku punya rasa kemalam tapi Abu Qais. Nah, teruskan aja lah. Wala ta'dhuluhunna ay tamna'una azwajakum, tamna'u azwajakum. Wala yahidu, ya. Wala yahidu. Antak duluhna, bahwa antak duluhna ay menikah kalian azwajakum, akan pasangan kalian, akan istri-istri kalian, an nikah, daripada nikah,
ghairikum selain kalian, biimsakihinna dengan menahan mereka perempuan itu, wala ragbata lakum dan tidak ada keinginan bagi kalian fihinna diraran akan sebagai dirar. Litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna bil mahri illa ayyatina bi bahisatin mubayyinah wa hiya wa kasriya ay bayyanat ay hiya bayyinatun ay zana aw nusus falakum an tudaruhunna hatta yaftadina minkum wa yahtali'na wa asyiruhunna bil ma'ruf wallahu a'lam. Karena kita kita bahas lagi nih dari ya ayyuhalladzina amanu lakum manhaj sawi halaman berapa? 100? Hah? 172. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi bidarin amin. Halaman 172. Manhaj sawi. Wa qala ba'dul arifin, berkata sebagian orang arif billah, orang yang dekat dengan Tuhan. Man arada ayyadhkara bil khair kulli min mujalasatil awliya fa'ali bisalas. Barang siapa yang menghendaki dia akan mendapatkan kebaikan seluruhnya daripada sekadudukan dengan wali-wali, fa'alai bisalas, maka wajib atasnya dengan 3 macam ini. Ya, barang siapa ingin mendapatkan keberkahan, kebaikan keseluruhannya, kebaikan itu didapat dari sekadudukan berkumpul dengan para wali, maka wajib atasnya dengan 3 macam. Allah yasrifa hammahu anhum, bahwasanya tidak memalingkan dia akan keinginannya daripada mereka. Artinya ketika berkumpul dengan orang saleh tidak ada keinginan lain kecuali ingin mendapatkan keberkahan mereka. Ada keinginan lain, ada niat-niat yang lain. Fa innahum yanzuruna ilal qalbi kama tanzuru ma'afiz zujaj. Maka bahwasanya mereka para wali itu memandang mereka ke dalam hati langsung, sebagaimana engkau memandang akan air pada gelas. Ada gelas kaca, kita memandang air di dalam gelas itu, yang terpandang bukan gelasnya lagi, ya terpandang banyunya. Nah, kayak itu juga kita ketika bertemu seorang wali, berkumpul dengan wali-wali itu, berkumpul dengan orang-orang soleh, yang mereka pandang itu bukan zahir kita lagi, tapi hati kita. Wala yutalibahum bil ismah, dan tidak menuntut mereka bil ismah dengan terpelihara dari dosa. Fa innahum mahfuzun, mereka wali-wali itu pun kada kaunya menuntut terpelihara daripada dosa, karena mereka ini bukan nabi, bukan maksum. Fa'innahum, maka bahwasanya mereka itu mahfuzun, orang yang terhindar daripada mengakali dosa. Wali-wali itu bukan maksum tapi mahfuz. Wali itu bisa salah juga, ulama bisa salah juga, karena mereka bukan nabi. Tapi jangan dipandang kesalahan mereka, yang dipandang kebaikannya. Tapi kalau seorang nabi kelihatannya buruk tetapi pandang baik, nabi gitunya karena maksum. Jadi mereka itu wali-wali itu mahfuzun itu terhindar dari mengakali dosa. Berdosa juga, cuman kadang mengakali. Atau memang kadang sama sekali berdosa, bisa juga mahfuz. Wa alla yasma'atan qisahum lil ghair, dan jangan dia mendengar akan kekurangan mereka. Lil ghair untuk bagi orang lain. Jangan kita mendengar kekurangan orang soleh itu, jangan. Ada yang menceritakan pura-pura kan dengar aja, lupakan aja, yang umpatan lah intinya. Fa innahum innama yuriduna bidzalika takmilahum, karena bahwasanya mereka itu hanya saja menghendaki mereka dengan demikian itu takmilahu, untuk menyempurnakan.
menyempurnakan akan orang yang dicela. Walil wali, dan bagi seorang wali itu ayatakallama fi man dunahu walau bimanzilatin, dia akan berkata-kata, berucap bagi orang, pada orang di bawahnya walaupun satu derajat, walaupun dengan satu derajat. Seorang wali itu akan berbicara nih kepada orang yang di bawahnya. Nih, kita ini kan di bawah wali. Artinya percaya dengan wali kan dapat martabat. Martabat dunahu, martabat di bawah wali. Jadi sewaktu-waktu kita salah karena kita mencintai seorang wali, sewaktu-waktu kita tuh bakalan ditegur wali tadi. Karena kita ada hubungan dengan seorang wali. Jadi antara fadilah mengadakan haul, ada hubungan kuat dengan seorang wali. Apalagi walinya banyak. Qala Sya'abul Hasan Asy'adili, berkata Abu Hasan Asy'adili radhiyallahu anhu, idza hadaratum darsa ahadin minal ulama wal awsalihin, apabila kalian tuh hadir pada waktu belajaran, waktu mendaras, kita ini hadir dalam majelis taklim salah seorang daripada ulama atau orang soleh, walam tufhamu syai'an, tidak sedikit pun yang kita paham, kada ada sedikit pun yang kita paham dari bahasa wali tadi, dari bahasa ulama tadi, min kalami fasallimu lahu, maka serahkanlah kalian baginya. Kita ini belajar dengan seorang ulama, seorang guru, yang dipandirkan guru tadi kada paham, serahkan lawan sidir kali-kali. Jangan memaham sorangannya, kada paham berandai serahkan lawan sidir. Wa iyyakum an taqulu, janganlah kalian mengatakan laisa fi kalami hadza faidah. Tidak boleh kita nyambut, ngapa sih guru itu pandir kayak itu, kada ada manfaatnya. Jangan, kada paham berandai, jangan pengumpatan. Fa inna malaikata wal jinna yahduruna durusul ulama wa salihin, maka bahwa malaikat ini, malaikat lagi hadir. Jin itu jin yang ketujuh menuntut ilmu kan banyak. Yang ada kelihatan kan jin, malaikat kada kelihatan juga. Mereka itu hadir setiap ada majelis taklim, belajaran nangka ini oleh para ulama dan orang soleh, tetap hadirnya. Farubbama kana dzalikal alim aw salih yursilu kalamahu bihasbi fahmi ulaikal hadirina minal malaikah wal jin faqat. Maka bisa saja, kadang-kadang nih bisa saja orang alim itu atau orang yang soleh yang mengajar itu mengutus akan kalamnya, mengirimkan pembicaraannya, apa yang disampaikan tadi, sekira-kira paham oleh orang-orang yang hadir. Siapa orang-orang yang hadir? Dari golongan malaikat dan jin saja. Kita yang hadir kada paham bahasa pengguruan, tapi jin dengan malaikat insya Allah dijamin paham. Karena jin dan malaikat itu paham, jadi si guru ini tadi ngirimnya kemana? Ke jin dan malaikat tadi aja, yang paham banyak, ada paham beranai gitu lah istilahnya. Dunal hadirin, jadi kepahaman yang disampaikan guru tadi kada dikirim ke hati para pendengar yang dapat kepahamannya hanya jin dan malaikat. Dunal hadirin mil insi, bukan termasuk yang hadir daripada golongan manusia al-qasirin yang pendek pahamnya. Artinya jangan komentar malaikat empat mengaji, jin empat mengaji, barangkali jin pak malaikat yang paham. Qasim Imam Al-Arabillah Aidrus bin Umar Al-Habsyi radhiyallahu anhu, inna barakata majalisil akabir ta'udu walau ba'dahin, bahwasanya kata Habib Idrus bin Umar nih, bahwasanya berkah majelis orang-orang besar itu akan kembali sekalipun sesudah masa yang akan datang. Keberkahan kita duduk di majelis ulama, makanya sesekali tulaklah kalau ada acara-acara di Banjarga, di Jawa, sesekali juga yang di dalam tempat itu ada Habib Umar misalnya, sesekali kumpulkan duit berniat lawan Allah Ta'ala, ya Allah ulun berniat ini uang ulun menabung, siapa tahu kan ada rezekinya nak bertamuan lawan Habib Umar, atau sekadudukan satu majelis dengan Habib Umar atau guru-guru yang besar-besar yang lain lah. Jangan menghadang gurunya ke sini, hadang guru ketembilahan yang ada banyak modal kan,
tinggal nukar minyak 10.000 dari bensin. Sesekali lah ke Jakarta, ke Jawa, sesekali. Pemahan dari haul nih guru sekumpul, itu sama dengan sekedudukan dengan wali-wali. Berkahnya itu akan kembali suatu saat, suatu hari nanti. Walayakul insan, jangan seorang manusia itu berkata, ini lam ara ini hasaltu syai'an wala waqa'tu ala syai'. Kada bolehnya berbandir bahwasanya aku tidak melihat bahwasanya aku ini menghasilkan sesuatu pun kada ada hasilnya. Tulak haul, tulak ini, tulak wadah Abu Umar menghadiri Jakarta misalnya, atau menghadiri haul-haul besar, kada ada hasilnya. Wala waqa'tu ala syai'in, dan tidak ada jatuh atas sesuatu apapun, tidak ada keberkahan yang aku dapat. Jangan berbandir kayak itu. Kadang berkah itu lambat terlihatnya, kan ada tuh. Ada kita, anak kita kan jadi orang alim, ada anak kita, cucu kita kan jadi orang alim, ada keberkahan. Fa'inna man jadda wajad, maka bahasa orang barang siapa yang bersungguh-sungguh wajad, pasti dia akan dapat. Wa man sara 'ala darbi, dan barang siapa berjalan atas satu lorong, wasal, dia niscaya dia akan sampai. Ya, kalau kita menghadiri wali-wali, menghadiri majelis-majelis wali-wali besar, guru-guru besar itu tetap akan sampai suatu hari nanti. Ya, paling kada ketika kita hendak mati ya. Ketika kita hendak mati, status kita jadi wali ya, barangkali kan kita tahu. Wal ghalib, kebiasaannya ana ziyadatas al-hasilah, bahwa tambahan yang hasil bisa bagi orang-orang yang salik berjalan menuju Tuhan itu, ditariqillah, bagi perjalanan menuju Allah, takunu khufiyah, kadang kebanyakannya itu samar-samar, kada kelihatan. Yalah, jujur enggak? Kita ini perasaan menghadiri haul berapa kali dah? Berapa kali aja? Berapa tahun kita ini menghadiri haul majelis kita, iya juga. Kita ini bukan hanya hobi haul aja, kita pengajian iya juga. Dilihat hari-hari kayak gitu bang, kada kelihatan manfaatnya, kada kelihatan wahnya lah istilahnya, kada kelihatan kayak itu gitu bang hari-hari. Istilahnya bini kita kan melihat kita nih, kada ada manfaat apapun modelnya, kada ada keberatan apapun lah modelnya kayak itu. Khufiyah itu sama-samar. Seorang wali ya nih, kayak saya mau Jalani ya, mau Ghazali, berapa puluh tahun menuntut ilmu, berapa puluh tahun mengamalkan, berapa puluh tahun salik bersuluk kepada khalwat, uzlah dan macam-macam, baru Allah nampilkan. Yalah, wali itu. Kita yang kada wali gitu wajar aja. Khufiyah itu sama-sama. Wali aja sudah hendak matinya ketahuan sih wali. Kita yang kada wali hendak memperlihatkan apa ya, ada perlihatkan lagi nih samar, kada jelas. Wali aja kada kelihatan, kada jelas. Ya, guru idam lah. Sudah beliau hendak meninggal atau sudah beliau meninggal hanya nampak kewaliannya, atau beliau masih hidup kumul khufiyah, ada kelihatan kan sama-samar, kada jelas dia orang, apalagi kita yang kayak ini begini kada jelas. Wama misaluhu, dan tidak semisalnya itu illa ziyadatul waqi'ah tinamiyat, kecuali tambahan yang terjadi yang akan datang nanti. Tinamiyat apa tuh? Namiyat ini apa? Minal hayawanat wal asjar, benda yang berkembang daripada hewan atau pohon-pohon. Fa innaka tara masalan asabiyya kullu yawmin kal yawmin ladzi qablahu wa la tadhharu laka fi ziyadah. Maka bahasa engkau lihat seumpamanya nih, anak itu tiap hari sehari-hari dilihat. Alladzi qablahu, yang sebelumnya, dan kada nampak perkembangan, padahal tiba-tiba ganal sudah. Ya, kan? Kita pun kayak itu juga. Wa nakhlatu masalan kadzalik, dan seperti pohon kurma tadi, kadang mungkin dilihat hari-hari, pohon tadi dilihat hari-hari. Coba jangan tapi dilihat, ini tumbuh.
Yang tapi dilihat kira-kira buah atau kena. Nah gitu. Ada nyihan. Wala syakka fi anna an-namwa waqi'un walakinnahu hafiyun. Dan tidak ada keraguan pada bahwasanya pertumbuhan itu ada perkembangannya, tetapi tersembunyi, tetapi samar, karena kelihatan perkembangan pertumbuhan tapi tetap tumbuh. Ya kayak ini modelnya, kita diisi tanah nih, diisi tanaman dua, satu sehari-hari disirami, dipupuk, disirami, yang satu dibiarkan aja, ini biji sama-sama biji. Nah, hari-hari disirami, hari-hari bisa tumbuh lah kayaknya, tumbuh kan karena disirami terus. Yang kada disirami mengering hancur. Ada juga perkembangannya tapi hancur. Nah kayak itu hati kita, jiwa kita, badan kita nih tidak dipupuk, tidak disirami dengan ilmu dan ibadah, hancur juga akhirnya kan. Dipupuk, disirami dengan ilmu dan ibadah, karena suatu hari nanti bakalan berkembang. Saat ini kan masih dalam proses aja, karena kelihatan baru. Wa amma ziyadatul jaliyatul wadihatu zahiratu fahiya nadiratun la takunu illa ala jihatin kharqil adat. Dan adapun tambahan-tambahan yang jelas, yang nampak, yang jelas nih, yang nampak banget, maka itu sangat jarang sekali. Tidaklah itu kecuali atas jihad menyalahi adat. Ada orang setomat belajar langsung alim itu nadirah, jarang. Makanya kenapa Universitas Arab Makkah Madinah itu muar dengan Al-Azhar, karena Al-Azhar ini harus puluhan tahun hanya jadi ulama. Kalau kita masuk ke Wahabi 2 minggu ada les, 2 minggu. 2 minggu itu dibuka kena kitab-kitab Bin Baz, siapa Ibnu Utsaimin kan. Nah, kena hadis-hadisnya sahih dan baik dari siapa? Yang suka membaca tuh. Siapa? Yang tokoh Wahabi itu pengarangnya. Dengan lagi nah. Pengarang yang meninggal di WC itu. Siapa? Lain ini Mas, yang biasa itu kamu yang ketujuh membaca ya. Siapa pengarangnya nih? Lain Wahabi itu pahamnya Albani. Nah, atau belajar tentang 3 kitab tuh hadisnya dari Albani, ilmu-ilmunya dari Utsaimin dan Abdul Bas. 2 minggu ada praktiknya, 2 minggu menuntut ilmu, 2 minggu dapat ijazah langsung jadi ulama. Nah, kalau Al-Azhar puluhan tahun hanya dapat titel ulama. Kita kayak itu juga modelnya begini. Menuntut ilmu setahun, telak ke-7 haul 10 tahun. Nah, sudah haul semangat menuntut ilmu, kalau semangat jadi kita ada. Artinya ada ciri-ciri Wahabi nah. Anak langsung jadi wali. Berkat wali mudahan jadi wali. Rata-rata wali itu berarti menuntut ilmu rajin, istiqomah. Fal yalzamil abdu buddahu allazima wa yantaziru fadlullah. Maka hendaklah melazimkan seorang hamba itu akan hajatnya yang lazim, yang bagus-bagusnya kan. Wa yantaziru yang wajib-wajibnya, wa yantaziru maka menunggu dia akan karunia Allah. Artinya tetaplah mudah-mudahan istiqomah kita menuntut ilmu, tetap aja terus mencintai para wali-wali, jangan ada meragukan mereka. Tetap istiqomah walaupun sembahyang belum khusyuk, sembahyang aja terus. Kalau mungkin sembahyang kada khusyuk lalu kada sembahyang, tetap aja sembahyang. Karena ada wayan tazir maka tunggulah suatu saat akan dapat karunia-Nya Allah. Waqad warada maka sungguh ada mendatang hadis ini. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Bahwasanya bagi Tuhan kalian itu ada pada tiap hari, pada hari-hari itu ada, hari-hari kalian itu ada mempunyai masa nafahat, ada pemberian dia. Tiap hari itu Allah Ta'ala berisi pemberian.
ala tata'arradu, nah, anla kan itu jangan, maka ala kan anla kan itu bahwa jangan kalian berpaling melintangi. Nah, terus meneruslah mudah-mudahan dapat pemberian dari Allah. Hari-hari itu diisi terus dengan ilmu dan ibadah, jangan kosong. Wa ta'arrudu yakunu bitasmir fi maradatil aliyyil kabir. Maka betul menanai, ya kita menanai. Fa ta'arrudu menanai. Dan menanai adalah bitasmir dengan bersungguh-sungguh. Hendak menanai karena hasilnya syaratnya harus sungguh-sungguh, semata-mata fi maradatil aliyyil kabir, semata-mata mengharap ridhonya Allah Ta'ala. Wa qala Imam Asy-Syaikh Ali bin Abi Bakar As-Sakran Ta'alawi Allah bihima fi kitabih Ma'arijul Hidayah, ruya diriwayatkan anna Syekh Al-Kabir Muhammad bin Husain Al-Bajali, diriwayatkan bahwasanya Syekh Al-Kabir Muhammad bin Husain Al-Bajali rahimahullah ta'ala qala, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam, aku telah melihat Rasulullah pada waktu tidur. Waktu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, ayul amal afdal, apakah amal yang paling afdal, yang paling bagus? Maka Rasulullah, maka Rasul bersabda dalam mimpi, wuqufuka baina yadi waliyyin minna kahalbi syatin aw kasayyi bayallah afdalu man anta abdullah hatta tataqatta'a fil ibadati irban. Berhentinya engkau, artinya duduknya engkau di hadapan seorang wali daripada wali Allah, waliyinillah, wali Allah, seperti memerah susu kambing. Kenapalah satu merah jalur 5 menit, 10 menit mungkin memerah susu kambing, atau memecahkan telur berapa detik, memecahkan telur 5 detik, itu lebih afdal. Duduk 5 menit di hadapan wali itu lebih afdal daripada engkau beribadah sampai badanmu terpotong-potong, terbelah-belah saking lapahnya ibadah. Bagus duduk 5 detik, 10 detik di hadapan wali. Waktu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, hayyan kana mayyitan, si wali itu hidupkah meninggalkah? Faqala hayyan kana mayyitan, wali itu hidupkah meninggal sama aja ya Rasulullah. Karena suhada aja bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, ya, orang mati syahid aja bal ahya, mereka itu hidup, apalagi si wali yang bagiannya hidup. Suhada, orang mati syahid itu kan hayyun, hidup, bal ahya, mereka hidup di sisi Allah dapat rezeki. Apalagi seorang yang orang wali akhirnya hidup. Jadi kita duduk di 5 menit, misalnya duduk di makam Datuk Safar 5 menit lebih baik daripada kita beribadah sampai terpotong-potong badan kita. Qala ba'dhum, berkata sebagian ulama, wa dzalika li anna al-waqifa baina yadil wali yandari yatihi wa yadkhulu tahta istila'i syumulihi. Dan demikian itu karena bahwasanya orang yang duduk di hadapan seorang wali itu termasuk golongannya nih, termasuk bihi, termasuk, ya, mudah-mudahan juga termasuk paling juga, dan masuk di bawah kekuasaan tanggungannya si wali. Tidak ada harapan jadi wali, ya, sekurang-kurangnya dapat bimbingan sedikit diam sampai mati. Fayakunul wali, maka adalah wali itu wasitatahu ilallah, wasitatahu, menjadi wasilah kepada Allah Ta'ala, menjadi perantara kepada Allah Ta'ala. Artinya kita berjalan menuju Allah melalui perantara si wali. Artinya khuzbiyadi, wali tadi memegang tangan kita menuju Tuhan, maksudnya kayak itu. Fayahsululahu, maka hasillah baginya, dapat akhirnya dengan berkah seorang wali tadi. Bitil kalau waktu biwasitatil wali, dengan berkah berhenti sejenak di hadapan wali dengan perantara wali. Malam yahsul bi ibadati hatta yataqatta'a irban. Sesuatu yang tidak akan berhasil dengan beribadahnya si hamba tadi sampai terpotong-potong badannya. Nah, kita ini mendekatkan diri kepada Allah setiap malam, kita beribadah sampai bekak batis kita, sampai belaparan, tidak ada makan-makan lagi.
dibanding dengan kita minta bantu dengan seorang wali, minta sampaikan dengan Tuhan. Bagus minta bantu dengan seorang wali, tapi tetap ibadah. Ya, minta bantu kita santai, saya wali itu nyampaikan udah mau gitu. Ini siapa yang bergerak hanya ditolong, paham? Siapa yang ada persiapan untuk bergerak hanya dibawa. Amun beranai, wali pun beranai juga, mengapa menolong orang yang beranai? Kada ada keinginan untuk bergerak untuk beribadah lawan Tuhan, kada ada pergerakan di hati dan zahir untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Si wali tadi mengangkat kita kuliah juga. Yalah, itu modelnya seorang orang tua lah. Anak boy anaknya ke pasar, belanja apa-apa, diisi anak dua. Nang si Eko sudah bergerak, ya bah kita tuakan bah. Pasti itu yang dibawa banyak pasar, nukar mainan. Yang si Eko tadi nyantai masih udah ada pecahan dibawa, nah kayak itu. Enggak ada kesungguhan, percuma juga kan. Wa yakunul hasil ala qadr istidadil wali, tergantung persiapan dan adalah itu semuanya hasilnya itu atas ukuran kadarnya kesiapan seorang wali tadi. Fa'inal imdadat, maka bahwasanya pertolongan kan wali itu menolong kita nih ala qadr istidad, wali tadi menolong kita tetap akan menolong apabila kita sudah ada menguatkan hubungan kepada seorang wali. Kita berapa kali haul dengan menguatkan hubungan dengan wali-wali kita hauli. Cuma istidad kita kada ada, kesiapan kita ini kadang ada bimbing, kada ada jangan dibimbing. Di ibadah tuh kayak itu hanya santai, hanya masih banyak pemain, masih banyak lalai, berpandar, masih banyak yang kada baik, percuma juga kan. Zakarahu Sayyidina al-Alamah Ahmad bin Hasan al-Haddad di kitabih Fawaidul Hasaniyah. Allahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah malam Jumat ini kita mengadakan haul. Diharapkan berita alam pakai baju putih ya berita. Mudah-mudahan kau hadir. Ya hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم انا نستودعك ما علمتنا وفرج لنا الى حاجتنا اليه. اللهم انا نسالك التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والاستقامه وحسن الخاتمه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. فيا رجلا بالشفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تقبل الله منكم.